Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan pada channel YouTube kami. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 kelas Sistem Informasi A akan mempresentasikan terkait mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang mana di sini menjadi studi kasus kami, yaitu di Pondok Pesantren Cintawana, yang mana kelompok kami berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Dede Abdul Rashid. Mana silakan Dede Abdul Rashid. Nah, yang kedua ada Wildan Arbi. Silakan Mbak Arbi. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Iqbal Muharram, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mempresentasikan terkait interaksi manusia dan komputer studi kasus pada Pondok Pesantren Cintawana. Sebelumnya, kenapa kami mengambil studi kasus di Pondok Pesantren Cintawana? Karena pondok pesantren, nah di sini ada latar belakang terdiri dari pondok pesantren dan permasalahan kebatasan masalah. Menjadi tolak ukurnya pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren? Karena pondok pesantren merupakan institusi pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam mengkaji, menafsirkan, menggali, menjiwai, dan mengaplikasikan ajaran Islam. Nah, dalam era digital, ya, pengelolaan informasi akademik dan administratif di pondok pesantren menjadi semakin kompleks dan memberikan solusi yang efisien dalam mengelola data santri, informasi akademik, kehadiran, dan pembayaran pun menjadi hal yang sangat urgen, ya, dalam suatu lembaga pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Cintawana. Selain itu, pondok pesantren juga memerlukan sistem yang efisien dan terintegrasi secara mengikuti perkembangan zaman, ya, zaman teknologi dan digitalisasi pada saat ini. Nah, dalam hal ini, website sistem informasi dapat memudahkan pengurus pondok, ya, baik dalam bagian administratif, keuangan, ataupun bagian pengelolaan data santri. Nah, dalam mengelola data dan memberikan informasi kepada orang tua santri, yang sebelumnya pondok pesantren mungkin menggunakan sistem konvensional seperti catatan manual yang terdapat dalam gambar, catatan syariah secara dalam buku besar ditulis secara manual. Nah, dilihat, seperti dalam gambar ini, yang mana secara pengadministrasian biaya keuangan ditulis secara manual. Nah, yang mana mungkin ya, pondok pesantren juga menggunakan sistem konvensional seperti catatan manual dan spreadsheet. Nah, yang memang membantu memudahkan, tetapi hal tersebut menjadikan tidak efisien dan kurang transparansi dalam hal pencatatan. Nah, yang mana hal ini rentan terhadap kesalahan, ya, yang memakan waktu dan sulit dalam mengakses informasi, sehingga ketika ada yang mengkonfirmasi sulit untuk mencari data yang akan dibutuhkan. Nah, nanti dengan hal tersebut di sini kami dari tim 3, ya, di kelompok 3 akan memberikan sistem, ya, terkait pengelolaan administrasi, keuangan, data santri, dan lainnya. Yang mana kelompok kita akan menginovasikan website sistem informasi santri, atau bisa disingkat dengan SI-Santri, Sistem Informasi Santri, yang mana dapat membantu dalam memberikan informasi secara real time, ya, dan memfasilitasi pembayaran secara online. Selain itu, para orang tua dapat mengetahui kehadiran, ya, dan kegiatan santri. Jadi seorang tua dapat mengakses, ya, dapat melihat kegiatan santri melalui kehadiran, kegiatan santri, juga kehadiran mengaji dan lainnya. Dikarenakan orang tua santri juga ingin, ya, memantau perkembangan akademik anaknya dan kehadiran anaknya di pesantren, maka dari itu kita akan membuat
suatu aplikasi, akan membuat suatu aplikasi ya yang namanya Sisantri ya. Nah, lalu dengan perkembangan aplikasi sistem informasi ini atau Sisantri ini, Pondok Pesantren Cintawana juga dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pelayanan kepada santri dan orang tua, serta memperkuat manajemen data secara keseluruhan, secara efisien dan lebih efektif. Nah, di sini ada identifikasi masalahnya apa saja, permasalahannya. Yang pertama, bagaimana penggunaan aplikasi Sisantri, apa saja penggambaran umum, bagaimana perancangan pramuka, struktur dan isi menu aplikasi, interaksi antara pengguna dan aplikasi Sisantri, gambaran desain tampilan mockup, pemulihan kontrol, perancangan grafis, icon, gambar, warna yang diterapkan pada tampilan aplikasi Sisantri tersebut. Lalu, batasan masalahnya, pada aplikasi Sisantri, pihak lembaga pondok pesantren membatasi setiap tampilan pada halaman website sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh para orang tua ya, gitu, dan dapat dijalankan secara mudah. Dua, kami hanya mengambil aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pondok pesantren, yang memang sangat urgen ya dibutuhkan oleh pondok pesantren. Yang ketiga, pada lembaga pondok pesantren tidak adanya aplikasi yang sedang berjalan atau sedang digunakan. Jadi kita akan membuat dari nol dalam pengelolaan administrasi sistem informasi Sisantri ini. Yang keempat, membuat rancangan desain website Sisantri. Nah, lalu di sini ada metode penelitian. Nah, kita langsung ke sejarah pondok pesantren dulu. Nah, sejarah pondok pesantren ini berdiri pada 1917 ya, yang berawal dari pondok pesantren Cipansor. Nah, lalu oleh Kiai Haji Muhammad Toha. Lalu pada zaman dulu ketika zaman penjajahan, Kiai Haji Muhammad Toha diserang atau diincar oleh para penjajah sehingga mukim di Cintawana. Kenapa disebut Cintawana? Karena dulunya Cintawana itu suatu hutan yang lebat gitu. Aslinya Cintawono. Nah, sekarang Cintawana. Nah, lalu Kiai Haji Muhammad Toha mendirikan pondok pesantren Cintawana yang mana beliau keturunan ke-9 dari Kiai Haji Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Nah, itu menjadi sejarah di pondok pesantren Cintawana sehingga berkembang dari era ke era sehingga saat ini telah menjadi pondok pesantren yang besar yang mempunyai lembaga formal ya, seperti mulai dari TK Islam, terus SMP, MTSN, SMA dan SMK gitu. Mungkin secara singkatnya. Lalu struktur organisasi pimpinan pondok pesantren sekarang dari periode 2000 sampai sekarang yaitu Kiai Haji Asep Ahmad Sujai Farid dan wakil pimpinan pondok pesantrennya Kiai Haji Irfan Ilmi, lalu sekretarisnya Ridwanul Hakim, sekretaris umum ya Bendahara Umum Kiai Sadi Iyeb dan kesantrian Kiai Sadi Helmi Firmansyah, pendidikan Kiai Haji Dano Khairuddin dan sarana prasarana Ustadz Usep Farid dan Humas Kiai Haji Farhan Fani. Ini struktur organisasi secara intinya, mungkin diambil secara intinya yang diberikan dari pihak lembaga pondok pesantren. Nah, lalu di sini ada metode penelitian. Nah, di sini kita menggunakan dua metode, diantaranya ada observasi dan wawancara. Nah, yang mana kita mengumpulkan data, observasi kita mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis ya, yang penting dan berhubungan dengan masalah analisis dan perancangan sistem guna memperoleh gambaran secara teoritis. Yang mana kita menanyakan segala berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk merancang sebuah sistem, diantaranya ke data santri, kegiatan santri, dari mulai apa yang dibutuhkan lah dalam pengelolaan website si santri ini. Lalu yang kedua ada observasi. Nah, wawancara yang kedua wawancara. Dalam hal ini kita dilakukan secara tanya jawab langsung kepada pihak lembaga, mungkin yang diwakili oleh kita bertiga ya, yang mana mungkin yang didokumentasikan hanya saya saja ya, lupa bahasa kata. Yang lalu wawancara tekniknya itu dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak lembaga, jadi kita tektok menanyakan apa yang kita butuhkan dengan cara mengetahui dan menganalisis perancangan sistem agar lebih tepat dan akurat sehingga sesuai apa yang
pondok diharapkan gitu. Itu metode penelitian. Nah, ini adalah landasan teori. Kita mengambil teori sistem informasi, analisis berbasis web, siklus sistem informasi, yang keempat Mudaris. Nah, yang mana sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang dapat dibuat oleh manusia ya, yang terdiri dari komponen-komponen ya dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi dan memberikan informasi yang mudah diakses gitu. Lalu sistem informasi juga merupakan seperangkat komponen ya yang saling berhubungan, yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Salah satu komponen dari sistem informasi ini berupa basis data dan lain-lain. Nah, yang kedua ada aplikasi berbasis web. Nah, di sini merupakan jenis aplikasi yang dijalankan dan diakses melalui browser. Ya, melalui browser, aplikasi ini menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, JavaScript untuk menyajikan antarmuka pengguna ya dan mengakses data melalui jaringan internet. Nah, aplikasi berbasis web ini tidak memerlukan instalasi langsung pada perangkat pengguna. Pengguna cukup membuka browser web mereka. Jadi, ini hanya seorang programmer yang menggunakan. Ya. Lalu yang selanjutnya keuntungan dari aplikasi berbasis webnya. Yang pertama, akses lintas platform. Ya, yang kedua, pembaruan dan distribusi yang mudah. Yang ketiga, akses fleksibel. Dan yang keempat, dukungan untuk berbagai fitur web. Namun, ya, aplikasi berbasis web juga memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada koneksi internet, keterbatasan akses ke fitur, perangkat, dan kinerja yang mungkin lebih lambat dibandingkan dengan aplikasi native. Pilihan antara aplikasi berbasis web atau aplikasi native akan tergantung pada kebutuhan bisnis secara pengguna dan fitur yang dibutuhkan. Lalu konsep dasarnya dan lalu siklus informasinya. Nah, bagaimana siklus sistem informasinya? Data yang mana data merupakan bentuk yang masih mentah, ya, belum dapat bercerita banyak sehingga harus diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi, dan data juga dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf-huruf atau alfabet, angka-angka, bentuk, suara, sinyal, gambar, sebagainya. Jadi, pada intinya, bahwa hasil dari pengolahan data informasi yang sangat diperlukan oleh penerimanya. Nah, dapat dilihat mungkin ya, gambarnya terkait siklus informasinya mulai dari masukan data, proses model, dan keluaran informasi. Itu lalu untuk selanjutnya itu Mudaris. Siapa Mudaris itu? Mudaris itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti guru, pengajar, atau kiai. Ya, secara terminologis, Mudaris memiliki arti pengajaran suatu ilmu dalam suasana formal. Mudaris memiliki arti pengajaran ya, yang berkepekaan intelektual informasi, serta memperbaharui pengetahuan. Nah, yang memberikan pengajaran kepada para santrinya, kepada anak didiknya. Tuh. Mudaris juga tadi sudah dijelaskan berasal dari bahasa Arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran. Ya. Pendidik hendaklah bertanggung jawab menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada pelajarannya yang boleh membina pemikirannya secara rohaninya, jasmaninya, religiusnya, dan juga sosial. Ya. Lalu, apakah yang diketahui hendaklah disampaikan ya kepada anak didiknya, kepada para santrinya, sehingga dapat diamalkan. Itulah sekilas tentang landasan teori ya, mulai dari sistem informasi, aplikasi berbasis web, siklus informasi, dan Mudaris. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian, dilanjut untuk pemateri kedua kepada Dede Abdul Rashid.
untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ridhe Abdul Rashid yang telah menjelaskan dan memaparkan terkait bab 3 ya, analisis dan perancangan sistem dari mulai karakteristik pengguna, style guide, dan struktur dan isi menu. Ya. Lalu untuk selanjutnya tampilan login dan login yang akan dijelaskan oleh Saudara Wildan Arbi.
Silahkan, kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Ulan Arbi yang telah menjelaskan ya terkait tampilan mockup dari pembuatan website si santri, sistem informasi santri yang mana memudahkan bagi para orang tua khususnya dan lembaga pihak pondok pesantren untuk mengolah data dan input data dan memberikan informasi secara real time, juga transparansi ya kepada orang tua. Itu. Untuk selanjutnya mungkin kesimpulan dan saran. Ada Abdul Rashid. Mikrofon. Baik, terima kasih kepada Dada Abdul Rashid ya yang telah memberikan kesimpulan dan sarannya yang telah dijelaskan tadi dan dipaparkan oleh beliau. Jadi bahwasanya website si santri ini, sistem informasi santri dapat memberikan kemudahan bagi para orang tua dan pengelola lembaga ya dalam pengelolaan keuangan. Tadi sudah dijelaskan dari pengelolaan administrasi santri, kehadiran, dan juga informasi bagi para orang tua ya terkait pembiayaan, juga kegiatan santri dan lain-lain. Mungkin dari kami dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf ya bila banyak kesalahan dari ucapan atau tutur kata juga dalam penyampaiannya. Mungkin dari kami kelompok 3 terkait yang telah mempresentasikan terkait interaksi manusia dan komputer terhadap Pondok Pesantren Cintawana. Sekali lagi terima kasih. Tutup dengan membacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.